Istri kontroversial Nikita Mirzani belakangan menjadi sosok yang sangat disorot oleh publik. Dirinya menghadapi bertubi-tubi kasus hukum, bahkan salah satunya yakni laporan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Reza Gladys, membawanya hingga ke ruang sidang sebagai terdakwa. Di tengah situasi panas yang terjadi, Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita pun lagi-lagi angkat bicara. Ia blak-blakan menuding bahwa ibu 3 anak tersebut tidaklah sendirian dalam melakukan tindak kejahatannya. Fitri bahkan dengan tegas meminta jaksa penuntut umum alias JPU untuk dengan tegas mengejar pasal TPPU-nya. Ketar-ketir, iyalah ketar-ketir. Gimana gak ketar-ketir TPPU pasalnya? Ketar-ketir lah. Aku cuman ingin berkomentar, aku tidak mau ikut campur di dalam permasalahannya ini. Tetapi dari awal aku sudah bilang bahwa NM tidak sendiri. Nah, terbukti kemarin JPU sudah membacakan bahwa dia memang tidak sendiri. Nah, aku cuman mau ngomong begitu doang. Sekarang semoga hukum tegak lurus ya. Hukum tegak lurus, tidak ada tedeng aling-aling, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dimain-mainkan oleh para oknum yang ingin mempermainkan hukum. Semoga JPU sesuai dengan bacaan dakwaannya mengejar pasal 55-nya bahwa ada pihak-pihak yang terlibat di belakangnya NM, karena NM tidak sendiri. Dari awal saya bilang NM tidak sendiri. Kami belum melihat keterlibatannya karena kami belum menerima dakwaan lengkap ya, termasuk hasil lab forensik dari Polda Metro Jaya. Tetapi kalau dilihat, didengar informasi rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kan ditempatkan pasal 55. Nah, pasal 55 itu ada itu Megal Plegen, Don Plegen, dan Plegen, pengarah gitu. Dugaan kami itu ada di Don Plegen dan pengarah. Dugaan kami seperti itu. Tapi kita akan lihat dakwaannya dan terhadap hasil forensik dari Dirjen Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi jangan sekarang disimpulin. Ya, kita lihat dulu ya. Tapi dugaannya jelas. Pasal 55 ditetapkan oleh JPU seperti itu. Bukan tanpa alasan, Fitri Salhuteru beranggapan bahwa Nikita bukanlah tipe yang berpikir untuk melakukan dugaan tindak pemerasan. Apalagi keduanya pernah menjadi sahabat cukup dekat sebelum akhirnya bersiteru. Tim kuasa hukum Nikita bahkan menyoroti adanya dugaan kejanggalan dan menduga keras laporan Reza Gladys salah sasaran. Di sisi lain, Fitri pun turut menyebut jika Nikita memiliki dalang yang kini justru dirinya ditahan. Walaupun saya sebentar mengenal dia, saya tahu betul kalau dia itu malas mikir, orangnya ngeremot. Jadi orangnya senangnya nyuruh. Nah, kali ini dia dapat dalangnya membawa dia ke dalam pasal TPPU. Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Seperti diketahui, sejak awal kasus mencuat, ada 2 nama yang selalu digaungkan oleh tim kuasa hukum Reza Gladys ikut terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap kliennya, yakni Dr. Oki Pratama dan Dr. Detektif alias Doktif. Keduanya pun sempat hadir dalam sidang Nikita. Namun anehnya, ia seolah sama sekali tidak memperdulikan, bahkan terkesan buang muka saat Doktif mengajaknya bersalaman. Beberapa waktu sebelumnya, Nikita juga sempat menegaskan dengan penuh emosi bahwa sasaran Reza sebenarnya adalah Doktif, namun justru dirinya dan Mail yang dipenjara.
Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta aku Luna juga ikut mau nangis. ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Bu Cinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Nggak ada apa soal petunjuk jaksa untuk artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memberi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Dalam pembacaan eksepsi atau keberatan terkait dakwaan JPU, Nikita dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berusaha untuk mencemarkan nama baik Reza Gladys dalam unggahan di media sosial. Ia justru ingin mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat dengan produk-produk kecantikan yang menurutnya berbahaya atau overklaim. Tak berhenti sampai di situ, Nikita juga sempat melontarkan sindiran tajam, mempertanyakan peran institusi BPOM, bahkan memintanya untuk ditutup jika tidak mampu melindungi masyarakat Indonesia dari para mafia skincare. Majelis Hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan, jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Ya, eksepsi kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gletik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. BPOM ditutup karena mafia skincare masih Ya, berkeliaran. ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Ya, itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Curigaan juga nggak sih, Kak? Ya, mudah-mudahan hukum di Indonesia masih ada yang benar. Aturan skincare kita sudah akan tanda tanganin segera. Intinya, tapi kita masih terbuka masukan dari teman-teman, termasuk dari influencer sendiri. Silakan memberikan masukan. Mengadakan lab sendiri, lab itu harus ada ininya, izinnya ya. Jadi lab itu harus direkognisi oleh Badan POM. Jadi ada aturan mengenai laboratorium. Namun, di tengah segala kehebohan yang terjadi, Fitri Salhuteru justru diketahui mulai aktif berjualan produk kecantikan miliknya. Dalam salah satu sesi live di media sosial, ia kedapatan melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys. Keduanya tampak begitu akrab dan saling berbincang penuh canda tawa. Tak ketinggalan, Reza memberikan dukungan kepada Fitri yang sebaliknya turut memuji kecantikan sang dokter. Hal itu tak pelak membuat warganet semakin menduga-duga bahwa Fitri dan Reza memang bersekongkol untuk memanjarakan Nikita. Jualin. Kamu kan produknya, tapi belum cobain enak. Nggak overclaim ya. Nggak overcook.
Semangat abu-abuku. Kenapa itu semangat dong. Kenanya abu-abu, bagus banget mukenanya. Mau dong aku mau kena abu-abu. Glossy. Seglowing mukamu loh. Ini nggak pakai efek loh. Nggak pakai efek, kita kan video call nggak pakai efek. Jadi tadi aku diajakin main padel nih sama Dokter Reza, tapi aku nggak bisa karena aku mau nemenin Vidya live gitu. Ya pokoknya semangat lah live-nya. Doain ya kak. Pokoknya sembari sholat ya kak. menyala, pokoknya menyala. Semangat juga buat kamu ya. Makasih, Kok jahat banget patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa. Saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya. Lillahi ta'ala nih ya. Apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu? Nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh, atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu. Lantas, apa pesan menohok yang dilontarkan oleh Nikita terhadap seterunya yang seolah tertawa di atas penderitaannya? Benarkah ia merasa sangat dendam dan bertekad untuk memenjarakan balik Reza jika dirinya tak terbukti bersalah di persidangan? Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja.